Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, Tim Buildis Arsitek. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan salam hangat dari kami semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah hunian yang berkonsep modern minimalis yang dibangun di atas lahan 10 x 15 meter. Kira-kira bagaimana ya hasil dari bangunan ini? Pasti penasaran ya? Yuk terus ikuti kami. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, boleh dong luangkan waktu teman-teman sejenak untuk klik tombol subscribe pada channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar desain rumah yang terbaru. Rumah ini memiliki dua fasad yang menghadap ke arah selatan pada sisi terpendeknya dan menghadap ke timur pada sisi terpanjangnya. Tim Buildis mendesain bukaan jendela mengarah ke timur di mana akan mendapatkan cahaya matahari pagi yang baik. Masa bangunan lantai 1 memiliki dimensi 8 meter x 13 meter yang memiliki sisa lahan di sisi selatan dan sisi timurnya. Buat teman-teman yang ingin melihat project-project kami lainnya, bisa nih dikepoin Instagram kami di @buildisarsitek. Di sini teman-teman akan mendapatkan berbagai macam referensi desain rumah dan tentunya jangan lupa untuk di-follow. Masa pada lantai 1 mengalami pengurangan untuk menjadikan area ini sebagai carport di kedua sisi jalan, sehingga carport ini dapat menampung 2 mobil dan 2 motor. Masa lantai 1 dinaikkan untuk membuat masa lantai 2 dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan ruang sang pemilik rumah. Masa pada lantai 2 diekspansi sejauh 1 meter pada sisi selatan dan juga sisi timurnya untuk membuat point of view. Masa hasil ekspansi lantai 2 pada sisi selatan sebagian dihilangkan untuk membuat taman balkon dan bukaan jendela yang mengarah ke timur. Pada bagian masa inilah yang nantinya memiliki keunikan tersendiri dari rumah klien kami. Zoning ruang yakni didapatkan sebagai berikut. Pada lantai 1 dikhususkan untuk area publik dan semi privat. Sedangkan pada lantai 2 dikhususkan untuk area privat dan servis. Bukaan jendela besar menghadap ke arah timur dan kami menggunakan atap miring dengan struktur baja WF sebagai finishing konsep untuk desain modern ini. Rumah ini adalah rumah milik Bapak berinisial HK yang berada di kota Cirebon dengan luas tanah 10 x 15 meter yang berada di lahan hub atau lahan yang berada di belokan, sehingga luasan keseluruhannya adalah 150 meter persegi. Seperti yang kita tahu bahwa daerah Cirebon adalah daerah yang memiliki iklim tropis dan panas, dari sedang hingga tinggi. Orientasi lahan ini menghadap ke arah selatan pada sisi terpendeknya dan ke arah timur pada sisi terpanjangnya. So, hasil desain yang berada di lahan seperti ini akan terlihat lebih menarik karena memiliki 2 tampilan fasad. Tampilan fasad luar pertama mengambil konsep dari arsitektur modern dengan finishing material beton expose dan dinding dilapisi kayu serta cat warna putih. Menariknya lagi, di desain fasad pertama kita menyediakan taman di balkon lantai 2. Fungsi dari taman ini adalah untuk mereduksi panas yang berlebih dan juga mempercantik tampilan rumah. Sebelum kita memasuki rumah, kita akan disambut dengan pagar yang minimalis dengan campuran material yang dipadukan antara beton expose, kayu solid, dan juga besi hollow.
Setelah memasuki rumah, biasanya kita disambut dengan adanya ruang tamu, seperti denah rumah tradisional Indonesia pada umumnya. Namun yang membedakan adalah sebuah ruang menuju ruang tamu, ada ruang antara yang biasanya disebut dengan ruang foyer. Foyer ini dapat digunakan oleh penghuni rumah sebagai tempat menaruh sandal, sepatu, dan juga payung. Dalam ruangan ini menjadi penghubung antara ruang tamu dan toilet tamu. Ruang tamu menggunakan konsep minimalis serta memakai pewarnaan secara monokrom, hitam dan putih, baik pada ruangan maupun furniture. Penggunaan warna putih pada ruangan bertujuan untuk menambah kesan luas pada ruangan dan akan membuat nyaman bagi tamu maupun pengguna sebab memiliki pemandangan keluar rumah. Setelah memasuki ruang tamu yang merupakan area publik, kita memasuki area semi privat. Dinding pemisah antara ruang tamu dan ruang semi privat ini dihubungkan dengan sliding door. Pada area semi privat ini juga terdapat ruang makan dan dapur. Konsep ruang pada area semi privat ini menggunakan cat dinding yang berwarna coklat susu dan juga begitu dengan lantainya. Ditambah penggunaan material kayu pada siling. Dinding yang berpori berfungsi sebagai penghawaan, yang merupakan susunan bata custom yang dibuat berlubang sebagai sarana keluar masuknya udara ke dalam ruangan. Setelah itu terdapat dua tangga dengan akses yang berbeda. Tangga kayu dan kaca ini digunakan untuk menuju area privat, sedangkan tangga putar memiliki akses ke area servis, yakni area cuci dan jemur. Bersebelahan dengan tangga putar merupakan kamar tidur untuk asisten rumah tangga yang kami dekatkan dengan dapur dan tangga servis agar memudahkan pekerjaan di dalam rumah ini. Area dapur kami desain seminimalis mungkin dengan bentuk L, namun tetap memiliki fungsi kemudahan atas akses pengguna. Sementara untuk warna tetap menggunakan warna-warna yang memiliki feel hangat. Beranjak ke lantai 2 yakni area privat, akses tangga yang didesain menggantung ini berbahan struktur baja ditanamkan di dalam tembok dan anak tangganya dilapisi kayu serta railing menggunakan kaca tempered glass. Maka desain tangga ini akan menambah kesan modern. Sebelum masuk ke ruang utama, mari kita cek ruang tidur untuk tamu terlebih dahulu ya. Ruang tidur untuk tamu ini kami desain dengan ukuran 4 x 3,5 meter. Ukuran yang cukup ditempatkan king bed di dalamnya dan wardrobe serta TV. Ruangan ini mendapatkan view yang bagus dan juga cahaya matahari pagi yang baik. Sekali lagi nih buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, bisa pause video ini sejenak dan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Dan untuk teman-teman yang ingin mewujudkan rumah impian bersama kami, bisa hubungi nomor di bawah ini. Beranjak ke ruang keluarga, ruangan ini diapit oleh satu kamar anak dan kamar tidur utama yang berkonsep ruang modern minimalis. Material finishing yang hangat diterapkan oleh tim Buildis dengan harapan ruangan ini bisa memberikan kehangatan di tengah-tengah aktivitas keluarga. Kamar anak tidak jauh berbeda dengan ruang tidur untuk tamu. Yang membedakan pada ruangan ini adalah terdapatnya kamar mandi di dalam yang cukup luas dan furniture dilengkapi dengan wardrobe yang besar, king bed dan juga meja belajar. Kamar anak ini tidak kami fasilitasi dengan TV, dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara keluarga. Jadi keluarga rumah ini kami beri dorongan untuk tetap menonton TV secara bersama di ruang keluarga. Kamar mandi dalam kamar anak ini didominan dengan warna putih yang memiliki fasilitas wastafel, duk dan juga shower. Sekarang kita ke kamar tidur utama ya. Tentunya ruangan ini didesain lebih luas dari kamar-kamar sebelumnya.
Kamar tidur utama difasilitasi dengan king bed, rak buku, wall-in wardrobe, dan juga kamar mandi di dalam yang luas. Ruangan ini dilengkapi dengan view ke taman balkon dan memiliki dinding berpori. Jadi penghawaan alami bisa diterapkan di ruangan ini secara baik. Menuju ke dalam walk-in wardrobe, kami sediakan ruang yang seluasnya berukuran 2x3 meter yang mampu menampung kebutuhan dari pakaian pemilik rumah. Setelah itu, yakni kamar mandi utama yang luas dan nampak enak dan nyaman sekali. Karena dilengkapi dengan fasilitas wastafel yang besar, toilet duduk, shower, dan juga bathtub yang ada di dalamnya. Kamar mandi dalam ini juga dilengkapi dengan jendela kecil, jadi pengguna tidak perlu takut akan gelap. Nah, akan merasakan pengalaman tersendiri untuk bisa menikmati view keluar ruangan. Finishing materialnya menggunakan marble yang akan menambah kesan modern dan elegan. Baik, demikian review dari keseluruhan ruangan rumah ini. Lalu kita akan lanjutkan dengan review melihat fasad kedua dari rumah ini. Sadarkah Anda di luar sana banyak yang ingin membangun rumah niatnya menghemat 5-50 juta, namun pada kenyataannya malah mengalami kerugian bahkan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini terjadi karena tidak adanya perencanaan desain yang baik. Tim Buildis berharap kita semua tidak pernah mengalami hal seperti ini. Perencanaan desain rumah oleh arsitek merupakan investasi terbaik sekali seumur hidup. So, jangan sampai Anda memiliki mindset bahwa menggunakan layanan arsitek profesional hanyalah untuk membuang-buang waktu saja. Belakang juga memiliki luas yang sama dengan carport depan, yakni 1 mobil dan 1 motor. Fasad kedua dari rumah ini sangat nampak sekali modernnya. Terlebih dengan menggunakan atap miring, maka rumah ini jauh lebih terlihat gagah walaupun berlokasi pada lahan hub. Material fasad kedua tetap menggunakan material yang tidak jauh berbeda dengan fasad pertama agar nampak keserasian dari desain rumah tersebut. Terima kasih kepada para penonton setia Buildis Arsitek yang telah mengikuti room tour ini sampai akhir. Tim Buildis Arsitek percaya bahwa rumah tidak hanya sebuah tempat tinggal, namun rumah juga memiliki ikatan emosional di setiap sisi ruangannya. Oleh karena itu, Tim Buildis mengusung tagline Keep It Extraordinary. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa kunjungi website kami di www.buildisarsitek.com dan juga Instagram kami di @buildisarsitek. Dan buat teman-teman yang ingin mendesain rumah bersama kami, bisa hubungi nomor di bawah ini. Kami akan memberikan free konsultasi dan juga pelayanan yang memuaskan. Karena kepuasan Anda adalah yang utama. Terima kasih dan sampai jumpa.